لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' As-Sabilillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di pagi hari ini kita akan membuka kembali majelis ta'lim kita, rutinitas setiap sebulan sekali di dalam pembahasan kitab yang baru di dalam menerangkan ilmu fikih. Ya. Jadi kita langsung saja menyingkat waktu untuk kita baca kitab dengan pembahasan kitab Safinatun Najah. Ya. Yang artinya kapal keselamatan. Insya Allah dengan kita baca ini, kita masuk di dalamnya dan selamat dari apapun huru hara dunia dan huru hara akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mengambil keberkahan, kita baca bersama-sama. Dilihat halaman 2 dengan baris pertama. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumur ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun. Arkanul iman sittatun. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita memulai pembahasan di dalam kitab Safinatun Najah, yang mana di dalam kitab ini seluruhnya berkaitan dengan ilmu fikih. Maka ilmu fikih ini ilmu yang diisyarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika datangnya Jibril alaihissalam, tak kala dia bertanya kepada Rasulullah tentang arkanul Islam. Jadi arkanuddin, fondasi agama, ada 3. Pertama, arkanul iman, yang kita kenal dengan tauhid. Namanya arkanul iman, yang kita kenal dengan tauhid. Nah, ini ilmu tauhid yang pertama kali wajib kita pelajari sebelum apapun ilmu agama lainnya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama kali wajib, pengetahuan seorang hamba adalah mengenal Allah dengan yakin. Dengan yakin, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi rasa bimbang, nggak ada lagi terlintas dari pikiran, Allah gimana ya? Kenapa begini ya? Ada apa dengan diriku ya? Itu nggak ada tuh, pikiran-pikiran itu nggak ada. Karena setelah pelajari ilmu, tahu itu penting. Kalau berkaitan iman, ya, iya. Ini yang pertama kali. Dan ilmu tauhid jangan terlalu dalam, jangan juga. Jadi ada batasan-batasan. Yang kita tahu dengan teologi, ilmu ketuhanan, jangan terlalu dalam. Pun juga imbasnya nggak bagus. Udah, tentang kita pelajarkan sifat yang ada 4 itu terbagi. Ya, yang disebut sifat salbiyah, sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Itu kita pelajari. Yang disebut oleh Habib Utsman sifat 20 secara perinciannya. Gitu. Jadi nggak terlalu dalam. Udah selesai bicara tentang Allah, bicara tentang Nabi. Udah kelar itu bicara tentang malaikat. Malaikat bicara tentang kita. Udah itu. Dan yang terpenting juga bicara tentang qadha dan qadar, lalu bicara tentang al-yaumil akhir. Udah terbatas. Jangan dalam. Nanti dalamnya bisa menimbulkan keraguan lagi. Tuh, ilmu tauhid begitu. Batasannya cuman hanya segitu aja udah. Nanti perkaya dengan praktek. Siap gak ketika datangnya qadha, nggak ada keluh A, nggak ada ngeluh B, nggak ada ngeluh C. Oh, yakin di sini pasti tidak Allah berikan sesuatu melainkan yang terbaik bagi hamba. Penting tauhid. Ya. Udah meninggal orang tua kita, nggak ada lagi salahin A, B, C. Ngomong kepada adiknya, ente sih nggak becus ngurus orang tua, sampai masuk rumah sakit deh. Loh, oh jadi nggak ada. Kalau sudah gobo, famsik, tahan lidah. Ya betul. Yang kedua bicara tentang rukun Islam. Inilah yang diketahui kemudian hari populer dengan ucapan ilmu fikih. Disebut dengan arkanul Islam. Nah, di dalam pembahasan ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 macam. Ya, terbagi menjadi 4 macam. Ada namanya fiqhul ibadat. Yang kebanyakan kita umat Islam, khusus orang awam, mendalami ilmu itu. Yang kita bahas sekarang ini namanya fiqhul ibadat. Fikih yang berkaitan dengan ibadah saja kepada Allah. Ya, yang hanya muamalah kita hanya kepada Allah. Yang dikenal dengan fiqhul thaharah. Ada lagi dikenal dengan fiqhus shalah. Ada lagi dikenal dengan fiqhuz zakah.
fiqhus shaum, fiqhul hajj. Ini berkaitan dengan fiqhul ibadah. Yang kita bahas bahkan di masjid, musola, ibu-ibu semua kebanyakan pembahasannya tentang fiqhul ibadah. Gimana kalau darah keluar, sedangkan biasanya nggak keluar, tiba-tiba keluar. Kalau haidnya udah lebih 15 hari, apakah darahnya itu disebut dengan darah haid atau bukan? Kemudian bagaimana kewajibannya? Apakah wajib sholat atau tidak? Itu semua pembahasannya tentang fiqhul ibadah. Dan nanti dikit lagi ada yang namanya haji. Nah, itu juga berkaitan dengan fiqhul ibadah. Dan itu harus kita paham. Nggak boleh kita bodoh sama sekali masalah ini. Apalagi kita hidup di antara ulama. Nggak ada sama sekali bodoh dalam masalah ini. Harus tahu. Itu yang Nabi katakan, thalabul ilmi fardhatun, ke situ maksudnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu suatu kewajiban atas seorang muslim. Alnya ma'rifah, al-ma'hud, yang diketahui. Maksudnya adalah ilmu fikih. Gimana sholat, rukun qalbi kita, gimana rukun qauli kita, gimana rukun fi'li. Terus nggak sampai situ aja. Setelah bicara tentang fikih ibadah, bicara tentang muamalat yang berkaitan kita berinteraksi dengan manusia sesama kita. Itu yang disebut dengan fikih muamalat, seperti jual beli. Ya Haji ya, Rudi itu udah pengalaman. Ya, Haji Rudi kan namanya? Ya, iya, nih lupa ntar maksudnya. Terido lagi Pak ganti. Tuh, yang setiap harinya buka toko, jual beli sama orang. Emang orang semuanya belinya pakai langsung? Kadang dicicil, kadang ngutang, kadang beliau beli keluar nggak langsung beli tapi pakai online. Dan ini semua pembicaraan tentang muamalat. Bagi mereka yang terjun di dalam perbuatan itu harus tahu supaya nggak terjerumus di dalam riba. Karena semua kita muamalat tanpa kita telusuri, tanpa kita sadari, kebanyakan riba. Ya. Jual beli, apalagi sekarang, Bu, Ibu lagi makan, Bu? Enggak, belum ya? Bu, jual beli sekarang di masjid, Bu, ada bahkan naruh apa? Apa itu? Jadi dalamnya itu barang-barang. Jadi di naruh kotak, di dalamnya barang-barang, itu kita belinya cuman langsung taruh doang tuh uang. Poin ya? Taruh koin begitu, keluar. Kalau di airport sih udah banyak. Iya kan? Tapi ini aja ini di masjid. Nggak tahu di Istiqlal gimana. Itu aja sudah menyalahi syarat jual beli. Kalau yang begitu batil adanya di masjid, ya Allah. Waktu 2 tahun lalu, aneh masih ngajar di daerah Tebet, ada masjid besar di sana. Ya, emang komplek, masjid komplek juga. Kita sampaikan pengajarnya siapa Ji? Si fulan. Terus diajarin nggak ilmu fikih? Si fulan ngajar tafsir beb, si fulan ngajar tasawuf, si fulan ngajar sirah. Mana fikihnya? Nggak ada fikihnya. Gini pembahasan harus dibahas ini. Jual beli harus ada orang, bukan robot. Kita beli, kita pembeli. Penjualnya siapa itu?
Nggak ada. Setting supaya bisa kita taruh koin, keluar uang. Nah ini keluar barang. Ini permasalahan yang banyak dalam mazhab batil. Kalau di luar nggak apa-apa. Kalau di masjid, udah muamalat nggak boleh di masjid. Benar nggak? Kita jual beli nggak boleh di masjid. Nih Habib lupa nggak bawa pisang nih. Tapi lelek dikit lagi insya Allah. Nggak boleh jual di dalam masjid. Ngomongnya di luar. Bisnis apapun, pembicaraan nggak ada di dalam masjid. Semuanya bicara tentang zikir, semua bicara tentang ilmu, semua tentang ibadah. Ya. Bicara tentang gadean, pergadean, begitu juga. Banyak yang batil dalam gadean kita sekarang. Itu gadean kita nggak lepas dari riba juga itu. Tulisannya aja, apa sih? Penggadean ya, yang biasa ada kan jalan-jalan tuh, penggadean, ya kan? Intinya sebenarnya riba, tetap juga, ya. Jadi itu pembahasan tentang muamalat. Ada lagi tentang hukumnya. Biasanya itu didalami oleh para asatidzah. Tapi kita nggak jadi masalah ketika kita terjun di dalam muamalah, harus kita tahu. Nanti pembahasan tentang kontrakan. Oh, ini kan muka-muka banyak pintunya nih. Amin. Muka-muka banyak pintunya. Ada pintu 5, ya. Ada pintunya 10, ada pintu 20. Itu kan namanya ijarah. Ya, orang yang ngontrak wajib gak membenerin ini semua? Atau muqassad setengah-setengah? Atau enggak? Wajib dong pemiliknya. Nah, itu nanti kalau dirubah gimana? Punya hak gak untuk pemiliknya nuntut? Nah, itu semua pembicaraan tentang masalah muamalah. Enggak terbatas sampai situ. Habis itu ya ada yang namanya fiqhul munakahah. Bagaimana kita itu tahu dalam urusan pernikahan. Kita sebagai suami, sebagai istri. Tuh, di sini kita juga harus tahu gimana hak si suami, gimana hak si istri, gimana kewajiban dan kewajiban, apa yang berkaitan dengan hal-hal demikian. Kalau nanti ada nizah, ada cekcok, tiba-tiba naudzubillah keluar tuh kalimat, pergi sono loh. Waduh, pergi sono loh. Hatinya ngomong, udah pergi sono loh. Hatinya niat lepas. Jadi itu tolak 1. Atau nggak tanggung-tanggung dikatakan, udah ceraiin deh si perempuan ngomong, gue ceraiin 1000 kali. 1000 kali cerai. Atau nggak diceraiin, dia bilang, ya udah kalau adek nih mau cerai, siapin abang mobil Alphard. Waduh, mobil Alphard disiapin. Karena udah nggak kuat sama si suaminya. Si istrinya orang kaya, si suaminya ya ngambil harta si istri terus, si istri pegel gak kerja gak ini. Nah, dia minta, udah siapin dia tanah, siapin rumah. Nah itu namanya juga macam dari pola. Ya. Lalu kalau udah 3 kali tolak, gimana hukumnya? Dikit-dikit cerai, ini gampang banget pernikahannya dimain-mainin. Dikit-dikit ucapan tolak, dikit, ya Allah, udah 3 kali, 4 kali masih aja berhubungan. Nah, ini ada pembahasan. Ya. Nah, udah itu semua pembahasan fikih kaitan dengan hati, disebut dengan ilmu ihsan. Ilmu ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Ihsan ini yang dikenal dengan ilmu tasawuf.
Udah kalau guru-guru sekarang pagi-pagi ngajarnya itu semua udah. Karena kalau begitu banyak yang hadir. Tapi kalau di masalah begini, udah ya bisa dihitung sendalnya. Ya. Jadi nggak bakal mungkin kita ke tasawuf melainkan mempelajari ilmu dasar ini dulu. Iya. Jangan kita berkaitan dengan hati ibadah kita rusak. Kayak ada suatu cerita orang dia dapat suatu hadis yang menyatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi siapapun yang ada di permukaan bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Dia lagi mau sholat Jumat, tiba-tiba ada bangkit tikus. Dilihatin, waduh, ini kan makhluk Allah, kesian. Takut diinjak-injak, takut di ini. Yaudah, anda bawa aja deh. Ditaruh di kantong. Padahal, ya kan, dia nggak tahu itu najis, itu bangke, itu kena darah. Pas masuk ke masjid, orang pada bau semuanya, bau bangke deh. Siapa ini? Lihat kanan kiri, taunya itu Pak Haji. Tutupin pakai sorban lagi. Ya, pas orang udah selesai ditanya, antum bawa apa kok bau bangke ini? Maka dijawab sama dia, sebelum aneh masuk masjid, aneh lewat jalan, aneh dapetin bangke tikus. Kan kesian makhluk Allah. Paul itu namanya. Sian itu, makanya aneh taruh nanti habis selesai Jumat, aneh baru kuburin. Ya Allah, udah tahu tuh tikus, udah tahu tuh bangke. Akhirnya sholatnya gak sah, masuk masjid dengan najis haram, mengganggu jamaah jadi haram. Semua dosa dia dapatkan tanpa dia sadari, terbungkus dalam bentuk ibadah. Padahal itu adalah tipuan dari syaitan. Ya. Maka kita buka pembahasan, ya, itu sekedar mukaddimah. Sedikit kita akan bahas tentang mukaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pengarang memulai kitab dengan mengucapkan basmalah. Maka bismillah ini ada kalanya memiliki hukum. Pertama wajib. Artinya kalau kita nggak kita baca, berarti kita dosa. Jadi basmalah jadi hukumnya wajib. Tuh. Jadi semua ibadah, semua perlakuan ada hukum-hukumnya. Sampai-sampai yang luar biasa dalam agama kita, mandi jadi wajib. Mana ada agama hukumnya yang lain mandi wajib? Cuman kita doang. Mandi yang ibaratnya mandi suatu yang adat, ya kan? Suatu kebiasaan kan? Mandi. Mau mandi, mau nggak mandi nggak apa-apa. Tapi bisa jadi hukum ya. Kalau nggak mandi, ente dosa. Begitu pula basmalah nih. Kalau kita nggak ngucapin bismillah, hukumnya dosa. Yaitu kama fis sholah. Sebagaimana di dalam sholat. Di luar sholat, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukumnya wajib dalam madhab Syafi'i. So, gitu. Jadi kita jangan ikut-ikutin mentang-mentang baru umroh. Iya kan? Baru haji, ngelihat di Masjidil Haram, nggak ngucapin Bismillah, langsung ucapin Alhamdulillah. Pulang ikutin. Jangan. Dia madhabnya berbeda. Yang nggak diwajibkan basmalah. Ya. Sekalipun demikian, bukan. Mereka bukan tidak wajib basmalah. Mereka wajib. Cuma isror. Nggak diangkat suaranya. Disembunyikan. Jadi pelan baru mengucapin Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi kalau kita masuk di dalam ayat Fatihah. Oleh karena itu wajib untuk diangkat suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada kalanya haram. Ketika kita dapatkan zatnya itu haram, kita ucapin. Naudzubillah nih orang ya mau minum khamr. Ya, untuk menjaga dari gangguan dia ucapin aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya itunya aja haram. Tetap aja itu semboyongan jalan.
Bismillahnya nggak boleh disebutin. Alhamdulillah dia ngelakuin khamar, dia ngelakuin dosa-dosa, dia berbuat zina, ngucapin bismillah, haram 2 kali dia dosa. Jadi nggak pakai bismillah. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Segala sesuatu yang dianjurkan dalam agama, ucapkanlah bismillah. Itu sunnah. Mau ngaji, bismillah. Mau kita melek untuk aktivitas, itu dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita tidur untuk niatnya ibadah, ucapin bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bahkan siapa yang baca bismillah sebelum tidur sebanyak 18 kali bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat 21 kali bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan terjaga pada malam itu dari 3 gangguan. Pertama, mati mendadak. Yang kedua, kebakaran. Ya, yang ketiga gharaq, tenggelam. Jadi nggak ada kebakaran dia, nggak ada tenggelam, ya kan? Tiba-tiba banjir, ya di atas kasur kita langsung mas melek. Atau mati mendadak. Ini 3 keadaan terselamatkan bagi mereka baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kemudian pas bangun kita baca bismillahirrahmanirrahim. Man qala dzalika razaqallahu ridwanahul akbar. Siapa yang mengucapkan bismillah pada setelah bangunnya, Allah akan berikan kepada dia ridho Allah yang amat besar. Ucapin bismillahirrahmanirrahim. Terus kita mau kerja, kita mau belajar, kita mau gojek, apa aja pokoknya, buka lapak, ucapinlah semua bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya keberkahan kita akan dapat. Termasuk juga ketika berhubungan suami istri. Ucapkanlah, kalau lupa, ucapin di dalam hatinya. Ya. Iya. Jadi agar mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang soleh atau yang solehah dengan berkah basmalah. Yang keempat, hukumnya jadi makruh. Seperti memang makruh pada zatnya, kita pandang kemaluan nggak boleh. Sekalipun kita cebok, nggak boleh kita pandang kemaluan kita. Kemaluan yang kita pandang makruh. Itu kemaluan kita. Ya, hukumnya jadi makruh kita pandang. Ketika kita pandang, ucapin bismillah nggak boleh. Itu makruh. Ya. Dan hukumnya jadi mubah itu ketika memang jadi kebiasaan aja orang, nggak ada hukumnya. Seperti kita pindahin ini, kita pindahin tempat, gitu ucapin bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kita memuji kepada Allah. Ucapan alhamdu itu pujian itu hanya buat Allah. Dan pujian itu harus kita paham betul-betul. Bukan identiknya ketika datangnya nikmat. Ini sebagian orang pemahamannya kalau udah alhamdulillah nikmat. Kalau lagi sedih nggak puji Allah. Itu yang salah. Jadi seakan-akan Allah cuma dipuji ketika kita senang. Padahal Allah pantas dan layak dipuji ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi duka, ketika kita lagi merana, ketika kita lagi sakit. Pujilah Allah. Makanya ulama katakan alhamdulillah ala kulli hal. Kami memuji kepada Allah atas setiap keadaan, baiknya, segarnya. Ya, apalagi ketika kita lagi nuntut ilmu. Ini nuntut ilmu namanya to'amul ma'nawi. Ini kan kita lagi belajar nih. Ini namanya makanan ruh. Makanan ruh. Juga dianjurkan kita puji Allah. Habis ini kita sarapan. To'am hissi. Oleh karena itulah para ulama ketika belajar, ketika kelar belajar, dia baca doa setelah makan. Paham tuh?
Para ulama sebagian ketika mereka telah belajar ngaji taklim kayak kita ini, setelah itu dibaca doa makan. Kenapa? Karena ini makanan ruh. Kalau makanan ruh kita nggak bakal hancur. Tapi kalau makan jasad lari ke kotoran kamar mandi. Tapi ke makanan ruh nggak bakal hancur, kita bakal pegang terus selama-lamanya. Maka mereka menjawab berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doanya seperti doa apa? Seperti doa apa? Ya. Nah, ini alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi pujian kepada Allah itu diantara zikir yang paling utama atas ucapan sebagian ulama. Ya. Dia lagi sedih, alhamdulillah, lagi senang, alhamdulillah. Nah, mereka yang kerjaannya begitu, insya Allah kita termasuk dalamnya, amin. Siapa orang yang memuji Allah, baik suka maupun duga, senang, lagi laranya, lagi sedihnya, dia ucapin itu, maka dia termasuk golongan yang nanti bakal masuk surga tanpa adanya perhitungan. Kerjaannya dia lagi sakit, alhamdulillah. Ya, lagi ini, alhamdulillah. Apa aja, dia memuji terus sama Allah. Maka itu salah satu golongan yang masuk surga tanpa adanya perhitungan. Ya, yahmadullah fisarra wa dharra. Tuh, ada 3 golongan, itu pertama yang bakal masuk surga tanpa ada perhitungan. Golongan yang kedua, dia tidak memalingkan atau dia tidak menjadi lalai perdagangan yang dia punya, ya, dia tidak memalingkan itu semua untuk ibadah pada Allah. Dia punya toko 1, punya toko 2, punya toko 3, cabangnya banyak, tapi sholat berjamaah terus, tapi ngaji nggak pernah tinggal, tapi ngebantu pondok pesantren tuh, ya. Ini apalagi nih banyak toko-toko, ntar insya Allah bantu-bantu juga nih pondok, ya. Dikasih tuh. Yang begitu juga termasuk kelompok orang yang masuk surga tanpa ada perhitungan. Masuk langsung surga. Padahal bentuknya dunia, tapi nggak melalaikan dia dari ingat Allah. Tijaratun la tulhihim an dzikrillah. Yang ketiga, mereka yang bangun malam untuk ibadah kepada Allah dengan AC-nya yang dingin, dengan kasurnya yang empuk, didampingin lagi istrinya. Tapi nggak melalaikan itu semua untuk bangun jam 2:30, bangun jam 3, qiyamul lail. Ini 3 golongan nih yang bakal masuk surga tanpa adanya Allah. Ya. Dikit lagi, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan dengan Allah lah kami meminta pertolongan atas segala perkara dunia. Jangankan urusan-urusan penting, urusan jarum hilang minta pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta kepada Allah. Ya. Nah, ini wabihi nasta'in, dengan Allah lah nasta'in, kami meminta al-aun. Al-aun artinya pertolongan. An umurid dunia, dari segala perkara-perkara dunia. Kita lagi kanker, minta sama Allah. Kita lagi sedih, minta sama Allah. Kita senang, jangan lupa Allah. Ta'arraf ilallah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Biar dekat sama Allah pada masa luang kamu, pada masa jaya kamu, pada masa kekayaan kamu. Biar kenal sama Allah, biar dekat sama Allah pada masa seperti itu. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah bakal bantu kamu ketika kamu dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan kamu susah, ketika kamu dalam keadaan melarat. Allah bakal bantu kamu. Coba aja, namanya ekonomi kan berputar. Nggak semuanya orang jaya terus, ada kalanya jatuh,
ada kalanya tengah, ada kalanya atas. Ketika atas kita ingat Allah, maka ketika di bawah Allah bakal ingat sama kita. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Nanti kita lanjutkan kembali karena kita akan berikan pertanyaan. Waktu di 6:30 kurang. Nanti 2-3 pertanyaan silahkan tandain wassallallahu, karena bulan depan nanti kita akan bicara tentang masalah haji. Udah selesai ya haji? Udah. Berarti nanti kita flashback aja tentang haji. Ya, insya Allah di sini ya paling banyak sapinya. Tandain wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ya. Ayo, wallahu alam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Silakan ada pertanyaan?